Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya belajarnya di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang 2 ciri-ciri makhluk hidup, yaitu apa? Ya, bergerak dan membutuhkan makan. Hewan apa yang sudah kalian pelajari di pembelajaran sebelumnya? Ayo, apa? Ikan dan apa? Cicak. Nah, cicak bergerak dengan cara merayap di dinding. Cicak membutuhkan makanan yaitu nyamuk. Sama seperti cicak, ikan pun bergerak. Ikan bergerak menggunakan sirip. Nah, kira-kira makanan ikan itu apa ya? Buat kalian yang memelihara ikan di rumah, kira-kira kalian sering nggak atau rajin nggak memberi makan ikan kalian? Nah, dari ciri makhluk hidup yaitu bergerak, ikan dan cicak memiliki cara bergerak yang berbeda. Nah, begitu juga dengan makhluk hidup yang lainnya. Makhluk hidup memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Misalnya, kita sebagai manusia bergerak menggunakan kaki. Manusia bergerak dengan cara berjalan. Ikan bergerak dengan cara berenang. Cicak merayap di dinding. Kira-kira tumbuhan juga bergerak nggak ya? Iya, tumbuhan pun juga bergerak. Coba kalian simak video kali ini. Nah, setelah kalian menyimak video cara bergerak tumbuhan, kalian jadi tahu kan yang bergerak dari tumbuhan apa? Ya, akar dan juga daun dan batangnya. Mereka semua bergerak, tapi cara bergerak tumbuhan, hewan dan manusia pun berbeda-beda. Hewan dan manusia bergerak lebih aktif daripada tumbuhan. Sedangkan tumbuhan hanya diam di tempat, tetapi bergeraknya
mendekati arah matahari atau arah bumi. Ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup dapat bernafas. Ikan bernafas menggunakan insang. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Burung bernafas dengan pundi-pundi udara dan paru-paru. Apa itu pundi-pundi udara? Pundi-pundi udara adalah kantong udara yang ia gunakan untuk membantu pernafasan ketika burung terbang. Serangga bernafas menggunakan trakea. Ikan lumba-lumba bernafas menggunakan paru-paru. Kok bisa ya ikan lumba-lumba bernafas menggunakan paru-paru? Nah, itulah kekuasaan Allah. Allah menciptakan alat pernafasan untuk setiap makhluknya berbeda-beda. Kita harus bersyukur bahwa kita dilahirkan dalam kondisi sehat dan normal dan memiliki organ yang utuh. Lalu, bagaimana cara lumba-lumba bernafas menggunakan paru-paru sedangkan dia hidup di dalam air? Kalian pasti pernah tahu kan kalau lumba-lumba sering muncul di permukaan laut. Nah, itulah cara lumba-lumba dalam bernafas, yaitu dengan menangkap oksigen ketika dia melompat keluar permukaan air. Dia bernafas menggunakan paru-paru. Lalu, bagaimana tumbuhan bernafas? Tumbuhan bernafas menggunakan salah satu organ tubuhnya yaitu stomata. Nah, stomata ini menyebar, ada yang di daun, ada yang di batang, dan juga ada yang di akar. Inilah bentuk stomata. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bahwa hewan membutuhkan makanan. Apakah tumbuhan juga memerlukan makanan? Iya, benar. Tumbuhan memerlukan makanan. Apa makanan tumbuhan? Makanan tumbuhan yaitu didapat ketika kita menyiram tumbuhan menggunakan air. Tumbuhan menyerap makanannya melalui zat hara. Zat hara tersebut terdapat di dalam tanah. Ciri yang keempat yaitu makhluk hidup tumbuh dan berkembang biak. Apa itu tumbuh? Tumbuh adalah bertambahnya tinggi dan berat. Sedangkan berkembang biak yaitu dari satu menjadi banyak. Tumbuh contohnya seperti berikut. Dari kalian bayi, kemudian kalian tumbuh menjadi anak kecil. SD, SMP, SMA, hingga kalian menjadi orang dewasa. Contoh berkembang biak yaitu dari satu menjadi banyak, misalnya manusia. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, contohnya yang lain yaitu cicak dan ikan. Mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Dari telur-telur tadi menghasilkan cicak-cicak kecil dan ikan-ikan kecil yang nantinya tumbuh menjadi cicak dan ikan dewasa. Tumbuhan berkembang biak dengan cara biji dan juga tunas. Ciri yang kelima yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsang. Apa itu rangsang? Rangsang atau rangsangan contohnya seperti sinar matahari yang menyilaukan, sentuhan, suhu, rasa lapar. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari yang menyilaukan, dengan cepat kita langsung menutup mata. Dan putri malu akan menutup ketika ia mendapatkan rangsangan sentuhan dari manusia. Nah, pernahkah kamu melihat daun putri malu? Dan putri malu akan menutup ketika ia mendapatkan rangsangan sentuhan oleh manusia atau benda yang lainnya. Begitu juga dengan landak dan kaki seribu, ketika ia mendapatkan sentuhan, ia langsung menutup tubuhnya atau menggulung badannya. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan berbagai macam gerak. Contohnya yaitu bergerak ke samping kiri, ke samping kanan, berjalan ke depan dan berjalan ke belakang, berlari ke depan, berlari ke belakang, berlari membentuk lingkaran. Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah. Keragaman atau perbedaan cara makhluk hidup dalam bergerak, bernapas, makan merupakan kekuasaan Allah. Semua itu adalah karunia Allah yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Allah. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan rasa syukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Bagaimana bunyi sila pertama Pancasila? Mari kita ucapkan bersama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan simbol bintang emas.
Lambang ini menunjukkan bahwa negara kita, negara Indonesia, merupakan negara dengan masyarakat yang mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan cara menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa yang telah diberikannya. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh penerapan sila pertama Pancasila. Nah, kira-kira apa saja yang bisa kamu syukuri dari keragaman makhluk hidup? Dengan adanya keragaman yang dimiliki oleh makhluk hidup, kita dapat hidup berdampingan bersama makhluk hidup yang lain. Kita bisa merawat tanaman, tumbuhan, hewan yang kita miliki dengan baik. Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.